yang menjadi kegalauan saya, kenapa Tuhan memilih saya untuk hidup, untuk ada. Jadi kalau misalnya ditanya ya, saya ingin tanya sekali, Tuhan, kenapa Engkau memilih aku untuk hidup? Ya jawabannya akan logika, secara logika kan. Ya udah, tanya aja sama Tuhan. Tetapi kata Bapak Guru, saya harus tanya ke Simbah Guru. Dan mungkin saja bisa jawab. Terima kasih. Kasih. Kita niati aja karena sekarang tinggal 20 menit kurang. Kita niati maksimal sampai setengah 4. Sisisan. Saya harus singkat dan saya mohon izin Sabrang dan Mas Suko untuk ikut mengingatkan. Tapi saya pasti tidak akan saya uraikan terlalu mendalam. Jadi sehubungan dengan anak kita yang mengatakan, kenapa saya yang dipilih gitu ya, kenapa saya, dengan semua pertanyaan eksistensial dia tadi, itu saya rentang luas seperti ini. Sabrang mengatakan beda antara identitas dengan personalitas. Ya, kalau personalitas itu adalah kondisi alamiah Anda, identitas adalah yang Anda bangun secara budaya atau secara pemikiran, yang terapannya bisa di politik, bisa di organisasi, bisa di apa saja. Saya ingin katakan sama Anda, ini Ma'iyah ini luar biasa, ilmunya tidak fakultatif, ilmunya sangat universal, sehingga kita sampai ke tataran sampai marifat-marifat tadi, dan itu semua relevan satu sama lain. Saya ingin katakan satu hal, bahkan tidak ada personalitas dalam kehidupan manusia aslinya. Anda jangan berpikir bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Selama kamu masih menyangka Muhammad adalah punya personalitas di mana dia adalah anaknya Pak Abdullah dan Ibu Aminah, Anda salah sangka. Kalau Anda menyangka saya adalah Muhammad Ainun Najib, itu sumber penderitaan Anda di masa yang akan datang, karena saya bukan Mbah Ainun Najib. Ya. Ini mungkin masih jadi pertanyaan Anda, tapi bisa lebono omonganku itu. Kok kan salah sangka kon? Aku duduk Ainun Najib. Ya. Muhammad bin Abdullah yang dikasih jatah 63 tahun itu pun cuma identitas sementara. Bukan personalitas. Itu identitas, dia harus dilahirkan secara fisik dan harus dari bapak ibu tertentu karena ada keperluan untuk mendatangkan Al-Quran bagi seluruh umat manusia di bumi. Jadi itu identitas yang sangat sederhana dan hanya dibatasi 63 tahun. Kalau Anda bertanya, siapa personalitas Muhammad? Oh, dia kalau mau dicari, katakanlah ada personalitasnya. Oh, dia lahir sebelum Jibril. Dia lahir sebelum Iblis, sebelum Kanzul Jannah, sebelum Al-Khoshi, sebelum As-Sajid, sebelum Ar-Roki. Sebelum yang paling roki, orang yang paling menundukkan badannya kepada Allah, orang yang paling mensujudkan wajahnya kepada Allah, orang yang paling bisa dipercaya untuk menjadi penyebar kesejahteraan atau bendaharawan surga. Dia adalah juniornya Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan yang Anda kenal di Arab itu. Yang Anda kenal di Arab itu adalah resonansi dari personalitas Muhammad. Lagi, nek anjane kate runu tak dudui kok. Ya, jangan disangka Muhammad bin Abdullah itu adalah personalitas. Itu cuma tugas sementara dan hanya sebentar sekali, yaitu 63 tahun. Jangan disangka bahwa dia sebuah diri. Dia hanya sebuah peran. Ya, Mas. Kalau dicari, oke, kalau masih ada personalitasnya, ya Nur Muhammad, cahaya Muhammad, Big Bang kata orang modern. Di mana Allah menciptakan cipratan cahaya yang kemudian menjadi kumparan-kumparan, terus kemudian membelah-belah menjadi planet-planet dan galaksi-galaksi, satelit-satelit dan matahari-matahari. Jadi Muhammad itu lahir sebelum alam semesta, Muhammad itu lahir sebelum Iblis, apalagi Jibril. Maka Jibril itu adalah juniornya Muhammad. Maka kapan saja Muhammad memanggil Jibril, Jibril akan datang. Bahkan Iblis yang disuruh berperan untuk menjadi musuhnya manusia dan musuhnya Muhammad, itu bisa dipanggil, didawui, ditimbali oleh Muhammad kapan saja. Dan apapun yang ditanyakan oleh Muhammad dijawab oleh Iblis dengan sejujur-jujurnya.
Kalau dia benar-benar musuh, dia tidak akan menjawab sejujurnya. Dia hanya berperan. Jadi iblis itu cuma identitas, bukan personalitas. Anda jangan salah sangka. Nah kalau dikejar lagi, sebenarnya tidak ada Nur Muhammad. Itu bukan personalitas, tidak ada diri yang sejati kecuali Allah itu sendiri subhanahu wa ta'ala. Yang lain bukan diri, yang lain hanya cipratan dari diri sejati. Cetok ya? Jadi kon iku aja tak gopoh karo awakmu dhewe. Kok aku anggitmu kon iku ono ta? Kon iku gak ono. Iku mek kun wis kon mari ono gak ono, gak ono masalah. Jadi awakmu gak usah perhatian sama dirimu. Dirimu itu tidak penting. Dan saya hidup itu bekalnya adalah yakin bahwa aku tidak penting. Yakin bahwa bukan aku ini yang akan jadi pusat perhatianku. Di dalam diriku tidak ada aku. Di dalam diriku tidak ada Ainun Najib. Karena sudah penuh cinta. Dan cintaku tidak boleh aku tujukan kepada diriku sendiri yang sementara bernama Ainun Najib. Di dalam diriku tidak ada diriku. Gitu loh. Wah ini nak diterusno kon tambah pecah ndasmu utangnya akeh. Jika puisi jam 3 esok. Wes, nek disederhanakan gini. Di dalam diri Karwo ada apa? Seharusnya di dalam diri Karwo itu penuh urusan Jawa Timur, betul enggak? Selain itu tidak ada di dalam diri Karwo. Tapi Anda lihat semua pejabat, hampir semua pejabat, semua presiden di dalam dirinya penuh dengan dirinya. Betul enggak? Sehingga dididik bela diri karena perhatian utama dia adalah kepada dirinya yang dia sangka ada. Kalau Anda ingin menjadi orang besar, kalau Anda ingin meraih kebesaran, Anda tidak bisa memanggul kebesaran dan tidak bisa menjadi kebesaran itu selain Anda bergabung dengan kebesaran yang sejati, yaitu Allah Al-Akbar. Kalau Anda bergabung dengan kebesaran Allah, maka engkau menjadi bagian dari kebesaran itu. Anda tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun saja. Itu ya. Jadi aku nang anakku sing arek ndi Malang tadi. Sing Nadia, ya bener ya Nadia. Nadia, kamu ndak usah pikirin dirimu sendiri dan ndak usah kok aku lah anggitmu aku iku sapa? Kon iku sapa anggitmu? Gak usah kok perhatian awakmu iku. Tapi nek ancane kon ngeyel tiap hari kamu bertanya begitu, kon tak kandhani. Sebentar lagi kamu akan tahu kenapa kamu yang dipilih oleh Allah menjadi dirimu. Radio ya. 1 tahun kemudian kamu akan tahu kenapa engkau yang dipilih. Cukup 1 menit sesudah kamu tahu apa isi hati suamimu. Nek kon wis ro isine atine suamimu, kon iso jawab pertanyaanmu iku mang. Dan percayalah, sampai akhir hayatmu kamu tidak benar-benar tahu isi hati suamimu. Wis ta aja adik percaya karo sapa-sapa kejaba karo Gusti Allah. Bojomu nuroni kon bayangno Luna Maya iki. Jadi sudahlah, jadi kamu jangan tuntut suamimu kayak apapun dan jangan tuntut dirimu kayak apapun. Penuhilah dirimu dengan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan baik yang Allah perintahkan. Jadi dirimu adalah perbuatan baikmu itu, bukan Nadianya, bukan yang kamu sangka dirimu itu. Jadi orang yang masih sedih, orang yang masih pesimis, orang yang masih tidak punya semangat adalah orang yang salah sangka terhadap dirinya sendiri. Dan karena dia salah sangka kepada dirinya sendiri, maka dia juga salah sangka kepada dunia, dia salah sangka kepada apa saja, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti salah sangka. Wes ya. Cik iso diterusno iki, tapi cukup ya. Cukup. Dah. Jangan salah sangka kamu. Jadi dirimu itu ndak usah anu lah, ndak usah peduli lah. Aku gak peduli kok. Aku gak peduli karo awakku. Karena aku sepi karena kadang-kadang aku ingat aku ini seolah-olah aku, tapi kemudian lupa lagi karena aku harus ketemu dengan bang-bang wetan. Nanti pulang dari sini naik mobil, ndolek rawon, rada eling meneh. Loh aku ndek endi rek? Ngono kan? Nah itu saya itu mengalami kesepian terus-menerus. Dan kesepian itu aku perlukan. Aku topong rame.
Kamu pikir kalau riuh rendah suara itu tidak sepi? Semakin riuh rendah semakin sepi. Kalau engkau berada di dalam dirimu yang sejati, yang jauh di lubuk jiwamu itu. Mulane wong Jawa duwe tapa ngerame, gitu lho Rek ya. Nah, tapi iki wis cukup lah. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau bareng Gambang Syafaat yang sudah pernah kami upload pada tahun 2020 lalu. Dan inti pada video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya yang menanyakan perihal jati diri. Dia bertanya kepada Mbah Nun, kenapa Tuhan memilihnya untuk hidup? Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Bisa dibilang itu adalah pertanyaan tasawuf. Jadi, meskipun Mbah Nun menjawabnya dengan sederhana, namun tetap saja akan terasa membingungkan. Dan jika kita garis bawahi, maka inti jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah, dalam budaya, kita menyebut jati diri kita adalah justru status sosial kita. Kita menyangka bahwa yang namanya diri kita adalah yang disebut pejabat, seniman, tentara, sales, atau apa saja. Padahal tidak. Itu bukan diri kita. Itu hanya profesi, hanya fungsi sementara, hanya posisi dan kedudukan yang besok pagi bisa sirna dari kita. Namun tidak dengan perbuatan kita. Ia akan tetap ada meskipun jasad kita telah tiada. Oleh karena itu, maka kita jangan pedulikan siapa dan apa diri kita. Akan tetapi, pedulilah kepada perbuatan baik apa yang sudah kita perbuat. Karena toh di mata Allah yang laku bukan siapa diri kita, namun apa yang telah kita lakukan. Artinya, diri kita adalah perilaku atau perbuatan kita itu sendiri. Sementara jabatan, identitas, itu semua hanyalah casing yang tidak laku di hadapan Tuhan Sang Maha Pencipta. Tidak mungkin kita menghadap Tuhan dengan identitas kita. Tidak mungkin kita menghadap Tuhan dengan kepandaian kita. Tidak mungkin juga kita menghadap Tuhan dengan semua eksistensi dunia. Semua itu tidak laku di hadapan Tuhan. Karena yang Allah tagih adalah perbuatan kita, sehingga dirimu adalah perbuatan baikmu itu. Dan itulah jati diri kita yang sesungguhnya. Poin selanjutnya, Mbah Nun sedikit menyinggung perihal personalitas dan identitas. Intinya, personalitas itu adalah kondisi alamiah seseorang, sedangkan identitas adalah yang manusia bangun sendiri secara budaya. Sudah cukup lama, sebagian kita mengetahui adanya personalitas dan identitas, perbedaan antara keduanya, dan bahkan mampu mengidentifikasi bahwa selembar KTP sebenarnya adalah kartu yang lebih banyak memuat tentang personalitas. Sehingga ternyata penanaman KTP sebagai kartu identitas tidak tepat-tepat amat. Juga telah disadari bahwa identitas seringkali menjebak diri kita untuk bertemu dengan jabang bayi dari diri kita, sebuah otentisitas manusia dan kemanusiaan. Salah satu alternatif cara untuk bertemu diri sendiri adalah dengan meniadakan identitas. Dalam tauhid, peniadaan disebut sebagai nafi'an, proses kesadaran untuk melepaskan semua atribut jasadiah dan pada akhirnya bermuara kepada proses isbatan, penetapan ketunggalan. Identitas itu seperti sebuah kapal yang digunakan untuk menyeberangi selat. Maka, jika telah sampai daratan, tidak logis
jika kita masih menyeret kapal yang kita tunggangi di daratan. Setiap manusia memiliki prosesnya dalam menyeberangi selat. Tetapi, dalam jarak pandang yang lebih luas lagi, daratan pun ternyata hanya sebuah tempat singgah dalam sebuah perjalanan yang lebih panjang. Maka kendaraan darat yang memiliki roda misalnya, dibutuhkan untuk meneruskan perjalanan lagi. Urusannya hanyalah kompatibilitas roda. Maka identitas ternyata juga diperlukan untuk menyesuaikan diri agar kompatibel dengan ruangnya. Sederhananya, kita tidak akan bisa bicara langrarian perspektif misalnya dengan anak kelas 3 SD yang sedang gandrung-gandrungnya bercerita tokoh kartun favoritnya. Mungkin analog identitas lain adalah drama topeng. Solan salin selagani manungsa. Terkadang ia harus berperan sebagai lelaki dengan topeng ayah, lain waktu dengan topeng tentara, atau juga dengan topeng dokter. Drama menjadi hidup karena banyak peran. Yang penting adalah kesungguhan dalam menjalani peran. Juga kesadaran bahwa ia sedang menggunakan topeng dalam perannya, bukan justru terjebak pada karakter topeng yang dibawa. Inilah profesionalitas, kemampuan membaca keadaan, tahu peran, dan kapan memakainya. Kesadaran berganti roda transportasi ataupun berganti topeng menjadikan identitas juga diperlukan dalam hidup. Sebab mungkin dalam identitas itu kita mampu mendayagunakan fadilah, potensi yang Allah titipkan kepada kita. Identitas dibutuhkan semata untuk profesionalisme kerja. Selebihnya dalam hidup yang tersisa adalah kesadaran kita untuk memahami bahwa segala identitas akan lebur dalam kemahatunggalan peran. Poin selanjutnya, Mbah Nun memberikan contoh dari Nabi Muhammad. Mbah Nun mencontohkan begini, Anda jangan menyangka Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Karena selama Anda masih menganggap bahwa Nabi Muhammad memiliki personalitas di mana dia adalah anaknya Pak Abdullah dan Ibu Aminah, maka Anda salah sangka. Mbah Nun melanjutkan, kalau Anda menyangka saya adalah Ainun Najib, itu adalah sumber penderitaan Anda di masa yang akan datang. Karena saya bukan MH Ainun Najib, katanya. Selanjutnya, Mbah Nun menawarkan begini. Kalau Anda tidak percaya, maka silahkan masukilah omonganku ini. Misalkan Nabi Muhammad, beliau yang diberikan jatah oleh Allah 63 tahun itu cuma identitas sementara, bukan personalitas. Jadi beliau harus dilahirkan secara fisik dan harus dari bapak dan ibu tertentu karena ada keperluan untuk mendatangkan Al-Quran bagi seluruh umat manusia. Jadi itu hanyalah identitas yang sangat sederhana. Dan kalau toh mau dicari lagi, katakanlah ada personalitas Muhammad. Oh, dia itu awal dari segala hal. Dia adalah Nur Muhammad, dia lahir sebelum iblis, dia lahir sebelum para malaikat, dia lahir sebelum Kanzul Jannah. Jadi Muhammad itu bukan yang kita kenal di Arab itu. Yang kita kenal itu adalah resonansi dari personalitas Muhammad. Oleh karena itu, jangan disangka Muhammad bin Abdullah adalah personalitas. Dan jangan disangka bahwa dia adalah sebuah diri karena dia hanya sebuah peran. Kalau masih mau dicari lagi, oke, beliau adalah Nur Muhammad, Big Bang kalau kata orang modern, di mana Allah menciptakan cipratan cahaya, kemudian menjadi kumparan-kumparan dan kemudian membelah-belah. Ada yang menjadi galaksi-galaksi, menjadi planet-planet, menjadi matahari-matahari, menjadi satelit-satelit. Jadi Muhammad itu lahir sebelum alam semesta. Muhammad lahir sebelum iblis, apalagi Jibril. Jadi iblis dan para malaikat itu adalah juniornya Muhammad. Dan oleh karena itu, maka kapan saja Muhammad memanggil Jibril, dia pasti datang. Bahkan iblis yang disuruh berperan menjadi musuhnya manusia, itu bisa dipanggil, disuruh datang menghadap beliau,
kapanpun saja. Dan apapun saja yang ditanyakan Nabi Muhammad kepada iblis, maka akan dijawab oleh iblis dengan sejujur-jujurnya. Kalau dia benar-benar musuh, dia tidak akan menjawab dengan sejujur-jujurnya, karena tidak akan ada musuh yang membuka strategi perangnya. Iblis itu hanya berperan, jadi iblis itu cuma identitas, bukan personalitas, sehingga kita jangan salah sangka. Bahkan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 22, Allah menggambarkan suatu adegan masa depan mengenai situasi saat setelah perkara hisab selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Bayangkan coba, di dalam ayat itu sudah tergambarkan dengan jelas bahwa setan sudah sejak dulu mengingatkan kepada manusia bahwa setan itu tidak membenarkan perbuatan manusia untuk mempersekutukan Allah sejak dahulu kala. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah setan itu identitas atau hanya sekedar peran yang memang sengaja disusun oleh Sang Maha Seni yang luar biasa? Wallahu a'lam bishawab. Poin terakhir intinya adalah, menurut Mbah Nun, tidak ada diri yang sejati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang lain selain Allah itu bukan diri. Dia hanya cipretan dari diri yang sejati. Oleh karena itu, maka Mbah Nun berpesan untuk tidak usah sibuk dengan diri kita. Kok aku yang Allah pilih? Jangan GR, karena aslinya kita itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya diada-adakan, yang kelak akan kembali tiada. Sehingga tatkala diri kita telah meninggal dan kembali tiada, maka yang tersisa hanyalah perbuatan kita. Oleh karena itu, maka dirimu adalah perbuatan baikmu. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.